buat cerita ke orang lain itu bisa jadi salah satu hal yang tersulit buat kita. Mungkin ada perasaan trauma, kita tuh takut dihakimi, takut bagaimana respon ataupun isi pikiran orang tersebut saat kita cerita tentang apa yang kita alamin, apa yang kita rasain. Aku tahu banget perasaan itu, karena di awal-awal aku periksa, aku juga ngerasain kayak gitu. Misalnya aku cerita tentang pengalaman pelecehan seksual yang aku pernah alami waktu kecil. Aku takut gimana ya orang mikir, gimana ya orang menilai aku, karena waktu aku mengalami pelecehan seksual itu, aku bukannya dilindungi, aku tidak merasa aman bahkan oleh keluarga aku sendiri gitu. Jadi ketika aku bertemu dengan tenaga kesehatan yang memang mereka tuh bisa ngebantu aku untuk memulihkan dari trauma itu, aku udah trust issue duluan, aku udah ngerasa takut duluan gitu. Tapi kita perlu ketahui dan kita perlu ingat bahwa kita tuh nggak bisa kontrol apa yang orang lain pikirkan, bagaimana respon orang lain ketika kita bercerita sesuatu. Dan kalau misalkan kita tidak mau mencoba untuk bercerita, mengeluarkan apa isi hati kita, apalagi dengan tenaga kesehatan yang memang mereka tuh tujuannya untuk membantu kita mengatasi trauma itu, memulihkan trauma itu, menyembuhkan istilahnya sakit yang ada di dalam sini. Gimana kita mau sembuh, gimana kita mau pulih kalau kita sendiri tidak berusaha untuk bercerita. Kalau misalkan dirasa sulit, mungkin kakak bisa belajar untuk menulis itu dalam jurnal. Awal-awal aku ke psikolog, aku diminta untuk menulis apa yang aku rasakan dari ingatan saat aku kecil. Jadi aku tulis apapun yang aku rasakan, entah senang, entah sedih gitu. Ternyata hal itu amat sangat ngebantu aku untuk berani bercerita apa yang aku rasakan saat itu. Mungkin kita bisa mencoba untuk melakukan sesuatu yang belum pernah kita coba. Yuk kita berusaha sembuh dan pulih dari rasa tidak nyaman ini, dari rasa trauma ini, atau dari perasaan yang tidak menyenangkan sebelum-sebelumnya. Semangat buat sembuh!